Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar mantap kali ini datang dari negeri Sakura, bos. Jadi tepat pada Senin 17 November kemarin, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Safri Samsudin telah melakukan kunjungan kerja resmi ke negaranya Naruto, Jepang. Nah, ini bukan kunjungan biasa, tapi ini merupakan bagian dari pertemuan 2+2 Indonesia-Jepang ketiga, yaitu sebuah forum elit yang mempertemukan Menteri Pertahanan dan luar negeri kedua negara, bos. Jadi levelnya bukan kaleng-kaleng nih. Top tier strategic meeting. Nah, agenda pertama Menhan adalah menuju Yokosuka Naval Base, salah satu pangkalan laut paling strategis Jepang, bos. Markas utamanya Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF alias Angkatan Laut Jepang. Di pangkalan Jepang itu, Bapak Safri pun meninjau 3 kapal perang canggih Jepang, mulai dari FFM Kumano, Mogami Class Frigate yang sudah sering kalian dengar namanya ya kan. Kapal ini berbobot 5.500 ton, panjang sekitar 132 meter dan merupakan simbol modernisasi JMSDF. Terkenal sebagai frigate masa depan dengan konsep modular dan serba digital, bos. Dan kapal ini pun juga telah ditawarkan ke kita Indonesia dengan nama IFF, yaitu Indonesian Future Frigate. Kemudian kapal perang kedua yang ditinjau Menhan adalah JS Jingei SS515, bos. Ini adalah kapal selam diesel elektrik generasi terbaru milik Angkatan Laut Jepang, yaitu bagian dari Taigei Class Submarine, bos. Panjangnya mencapai 84 meter, bobotnya kurang lebih 3.000 ton dengan mesin hibrida diesel listrik dengan lithium ion baterai dan merupakan teknologi yang paling canggih saat ini. Keunggulan utamanya yaitu super silent, sangat senyap, endurance tinggi, dan menggunakan sensor sonar generasi terbaru. Kemudian kapal ketiga yang ditinjau Menhan yang cukup gacor adalah destroyer DD151 Asagiri Class Destroyer, bos. Dengan bobot kurang lebih 4.500 ton, kapal ini pun membawa beragam senjata berat mulai dari rudal anti kapal Harpoon, meriam oto melarat 76 mm, torpedo anti kapal selam, sampai dengan helikopter SH-60J untuk anti submarine warfare. Dan walaupun desainnya tidak mudah lagi, namun Asagiri Class Destroyer ini tetap menjadi tulang punggung armada patroli Jepang. Nah, apakah Indonesia benar-benar mau join dengan Jepang untuk membangun kapal-kapal perang bersama? Sepertinya sih ada bau-bau iya nih, bos. Pasalnya dikatakan juga bahwa Indonesia-Jepang pun kini sedang membuka pintu untuk 3 hal besar, yaitu peningkatan interoperabilitas TNI Angkatan Laut JMSDF, penguatan pemantauan maritim, dan juga peluang kerjasama industri kapal perang. Apakah Indonesia akan beli kapal perang Jepang? Yo, belum ada keputusan resmi sih, namun Jepang sudah menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan frigate masa depan Indonesia. Itu artinya mereka siap melakukan co-design, transfer teknologi, integrasi sistem, dan mungkin juga produksi di galangan kapal Indonesia. Artinya bukan sekedar beli, bos, tapi membangun kapal perang bareng. Nah, dari Yokosuka, Menhan Safri pun meluncur ke Tokyo. Di sini beliau menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Jepang, yaitu Mr. Shinjiro Koizumi. Pertemuan ini membahas masa depan kerjasama militer kedua negara, Indonesia-Jepang, dan pembahasannya cukup daging semua nih, bos. Di mana ada beberapa kerjasama yang disepakati, bos. Yang pertama, mulai dari bidang ISR, yaitu Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Nah, dalam bidang ini, Jepang pun siap membantu meningkatkan kemampuan Indonesia di bidang pengawasan maritim, pertukaran informasi intelijen, integrasi sensor dan sistem situational awareness, pengembangan drone, radar, dan platform ISR lainnya. Kemudian, Jepang juga membuka beberapa peluang mantap, mulai dari ekspor alutsista, dukungan teknis, transfer teknologi, dan kemudian integrasi radar pantai Indonesia, integrasi radar dengan komando TNI Angkatan Laut, dan meningkatkan mengawasi alki dan choke points Nusantara. Dan selanjutnya untuk rencana pengembangan frigate masa depan Indonesia. Nah, ini yang paling menarik nih. Jepang pun menawarkan teknologi kapal stealth alias siluman, sistem tempur, desain modular, kemungkinan produksi lokal sampai integrasi sensor modern. Dan jika proyek ini jalan,
maka frigate Indonesia generasi baru bisa sejajar dengan standar Jepang yang kita tahu, kita kenal paling rapih dan paling disiplin soal kualitas. Mantap jos nih bos. Nah, tak cuma itu, kedua Menhan juga sepakat untuk memperluas latihan Super Garuda Shield, meningkatkan interoperabilitas pasukan darat, laut, dan udara, dan juga untuk memperkuat kerjasama antar pasukan khusus Indonesia Jepun. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.